guar ni di bata ama. Dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni todi parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Ahu do haheheo dohot hanguluan ni na Tuhan Yesus. Namangulo do ganug na porsea diahu. Atik pe mati ibana. Jaladang mati be ibana rodi saliling nililing na aming martanyang mahita. Ali di bata ama namin na dibanog ityang nung adilihok ko anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan matian ala ni dosa namin. Jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluan hami. Asi maroham di hami say ajari jala apuli mahami. Asa unang madili hami ala nang dijonghodongan namyon patu kumaha porsyaw nami jala pabengit marohan nami makirim di hanguluan sohod asa unang mga dungi hami songon si Pilibegu na somat pagkirimoni say tahiti marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami nama sigatong tuhodo hami sahat rodi hasusuda ni bohal nami. Amin. Maranatha. Parinitas yang 552. Dami ni debatana sumulong siyan salhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate o pikirang unabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Puguan na di bagasan habot ni roha, punguan sa ornatua, di bagasan tuki ni roha, sa dabi siyang sudah pandita na umum siya sudah situa tanu mobi situa wik duren sawit dohot luas wik duren sawit sampaikan turut berduka atas meninggalnya ibunda yang kita cintai ini. Dia telah damai beristirahat di pangkuan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah duka cita ini, kita disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Di batogu hapus yauta, di duk nirohau, dan di bagasan ilu. Iman atas surat di Panuran Yesaya 25 ayat 2. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Boduton nama hamatiang saliling-lilingna
Jala apusan ni Tuhan jauh bama ilu-ilu sian nasa buhi. Jala padaun nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ainunga Jahoba madoki. Salinari. Boduton nama hamatean saliling-liling na. Jala apusan ni Tuhan Jahoba mailu-ilu sian nasa buhi. Jala padaon nama haurahon ni bangsona disadok tanoon. Ainunga madok. Ainunga Jahoba madoki. Ima sana. Bukan na di bagasan hawot ni roha. Banyak yang menjadi pergumulan hidup, beban hidup orang. Ada perkataan mengatakan demikian. Beban pergumulan hidup tidak seberat apa yang kita hadapi ketika kematian ada. Namadok songonon. Ada mahala marukil. Ada orang bergumul karena dia bekerja, fisiknya capek, tapi pikirannya tenang. Dia masing-masing mampu bersukacita. Ada orang bekerja, fisiknya nggak capek, tapi otaknya capek. Nah, di sini banyak sekali yang menghantam kita, sehingga seringkali goyah. Ada satu peristiwa dalam hidup kita, fisik capek, otak juga capek. Ini makin menggoyahkan. Kapan itu peristiwa terjadi? Ketika kematian. Saya yakin wajah-wajah di sini wajah-wajah kurang tidur semua, ya kan? Capek fisik itu. Kenapa? Sering juga jaga perasaan. Kalau saya nanti nggak duduk di situ, orang ngomong di mana helanya. Kalau nggak duduk di situ, di mana permainnya? Ketepatan Inang Kesia ini sudah saya kenal, Kesia juga ya. Murid CD saya. Kalau Amang mungkin kurang, Inang Kesia yang sering saya lihat. Semua dijaga. Sehingga walaupun ngantuk-ngantuk, belum lagi beban pikiran. Tetapi di tengah-tengah beban pergumulan kita itu, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita terbeban pada kematian, bahwa kematian itu sudah dikalahkan di dalam Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi mengalami kematian yang kekal. Kalaupun dia mengalami kematian di dalam fisik, ada kebangkitan yang dijaminkan melalui keselamatan dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan boduton nama hamatean nasa leleng-leleng. Bahwa orang percaya meyakini bahwa kematian itu sudah dikalahkan di dalam Kristus Yesus. Kematian itu sudah tidak memiliki kekuatan dan serangan lagi. Dan kita melihat kematian itu adalah jalan kepada kehidupan yang kekal. Kedua, di dalam kitab Yesaya ini mengatakan, aku sambil debata manasa ibu-ibu. Di tengah-tengah duka, Allah yang menjadi sumber penghibur. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada penghibur yang sejati selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu bagaimana dalam hidup kita kepada keluarga saling menguatkan, memberikan penghiburan.
bagaimana di dalam satu hati merasa sama-sama di tengah-tengah duka cita ini, karena kita dipakai Tuhan menjadi penghibur bagi saudara kita. Tidak bisa kita mengatakan saya terlepas dari situ, saya lebih dari situ. Tidak. Tuhan memakai setiap orang menjadi penguat baginya. Tuhan memakai bagaimana saudara-saudari di sini saling meneguhkan, saling mendoakan. Di hari Minggu itu siang, kira-kira pukul 10 lewat atau setengah 11, ya Bang ya, saya besuk inang ini. Hanya diizinkan 2 orang boleh masuk. Ketepatan yang saya lihat di situ di luar Ama Mutabarat yang dari Tomang yang menunggu jadwal untuk besuk. Jadi kami berdoa, cuma 2 orang di dalam ruangan itu melihat Dynamo menguatkan, walaupun secara fisik dia tidak merespon apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan, tetapi secara iman penyerahan itu penting untuk saling mendoakan. Sekitar 5 menit kami keluar bicara sama Bang Tabarat. Abang, bisa nggak ulang Nabadiyah, katanya. Saya katakan nggak mungkin lagi, karena alat semua. Doa yang bisa kita berikan sebagai penguat, penyerahan, memanggil kita juga di sini. Apa yang bisa saya perbuat? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghapus air mata melalui penghiburan, penguatan sesama kita, supaya kita tetap berdiri di dalam pengharapan. Walaupun duka ada di hadapan kita, tetapi pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Ketiga, firman Tuhan mengatakan, jala padaun nama haurahon ni bangsona disadok tanuon ainunga jahuba maduhi. Jala padaun nama haurahon. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada perjalanan hidup yang sempurna. Selalu kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran. Walaupun kita sudah menerima keselamatan, walaupun kita sudah menerima Yesus, tapi bisa saja perkataan kita menyakitkan. Bisa saja perlakuan kita membuat dosa dalam hidup kita. Bisa saja hubungan bersaudara rusak karena perlakuan. Tapi ingatlah firman Tuhan saat ini. Jala padauna, Allah akan menjauhkan segala keberbedaan, segala perilaku yang tidak baik, kalau kita mau datang kepadanya, kalau kita mau berserah kepadanya, kalau kita mau mengaku kepadanya. Kuncinya kembali kepada kita, mau atau tidak. Dari ketiga hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih keluarga besar Huta Barat, Boru Tobing, ketepatan istri saya juga Boru Tobing. Ya, di sini istri saya Boru Tobing. Tadi juga ada Tobing yang dari Jatiwaringin. Saya lihat ketepatan sebelum bawa bangun, saya dari Jatiwaringin, tugas di situ. Apa yang bisa kita lihat dari tiga hal ini kepada Bang Inang?
pertama sekali dikatakan bahwa kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus tidak tinggal dalam kematian lagi, tetapi kita sudah diberikan kemenangan akan kebangkitan. Kedua, penghiburan yang sejati ada dari Tuhan. Bagaimana kita untuk saling menguatkan, saling memberikan penghiburan, saling merasakan duka, saling merasakan sukacita ketika ada sukacita yang diikat oleh Roh Kudus. Ketiga, Allah akan menjauhkan segala yang tidak baik kalau kita mau tinggal bersama dengan Dia. Untuk itu, tetaplah di dalam ikatan kasih Kristus. Biarlah seluruh keluarga yang ditinggalkan inang yang kita cintai ini bertumbuh di dalam kasih, saling membangun, saling mendoakan di dalam satu pengharapan bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup yang telah dibaharui. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Engkau tahu dan Engkau melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, peristiwa apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Engkau tahu duka cita yang terjadi di keluarga ini, di mana ibu yang kami kasihi, Inang Nyonya Huta Barat Boru Lumban Tobing di sini, yang telah beristirahat dengan damai. Engkaulah Tuhan yang memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga, seluruh anak-anak yang ditinggalkan. Hela, Pamain, Pahopu, biarlah mereka diikat dalam kasih Tuhan. Biarlah mereka dihiburkan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka kuat dan tetap di dalam iman pengharapannya. Apapun yang menjadi duka mereka, kami percaya Tuhan hadir bagi mereka dan menjawab setiap doa. Berikan damai sejahtera tetap tinggal di tengah-tengah rumah ini dan di tengah-tengah seluruh hati dan pikiran dari keturunan inang yang kami cintai ini. Sebentar kami akan mengantarkan jenazah inang kami ini ke peristirahatan. Biarlah Tuhan menghimpun kami, biarlah Tuhan menjadikan perjalanan ini di dalam terang kasih-Mu, menghantarkannya dan mengakhiri seluruh ibadah ini di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami lebih layak memuliakan Engkau di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan keselamatan pada kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Artigas yang berkode 335, Lau Maaf. Diaka keluarga Nanai Manikir Boima Anggo Hita Hokma Hunduljo, diaka keluarga na di luar do na di Bagasanon mau melihat untuk terakhir kalinya, silakan untuk berjalan ya. Tapi keluarga tetap duduk biar bisa jalan ya, dan jangan crowded. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 335.